Itu biasa yang terjadi. Bapak Ibu, ini segar cerita saja. Maka mulai penurunan AKI AKB punya inovasi, mengintip orang hamil, nginceng wong meteng dalam bahasa kami, mengintip orang hamil selalu peduli pada ibu hamil. Pak Presiden menyampaikan stunting harus beres. Buat saya bukan stuntingnya, ditarik dari awal pranikah, begitu mereka menikah, kemudian dia punya anak, kemudian sampai balita dia selesai. Satu paket pekerjaan yang kemudian mesti kita libatkan lebih banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul. Termasuk tadi bagaimana perhatian kepada ibu anak, bagaimana lebih banyak mendengarkan apa-apa yang menjadi suara masyarakat, dan kemudian kita berikan aplikasi yang memudahkan mereka. Dan kita menjaga perasaan kita untuk tidak tersinggung kalau kemudian masyarakat protes sama kita. Ya seperti saatnya biasanya kalau mau pemilihan orang mendekati dengan senyum yang lebar. Begitu terpilih, kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu ya, kurang senyum. Bapak Ibu, dan di sebelah kiri kemudian bagian dari apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Next, saya mau agak cepat. Lanjut. Maka kami mencoba bertanya kepada Kemdagri. Pak Menteri Dalam Negeri, tolong dong Pak, kami dikoreksi. Kalau kemudian dengan seluruh indikator ini harus saya kerjakan, kalau ada yang kurang, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Maka mulai bagaimana fungsi pemerintahan bisa berjalan, biasanya di Kemdagri pakai scoring. Kalau 70% skornya udah bagus belum? Oh berarti udah bagus Pak, oh lolos. Ini angka-angka saja Pak. Lanjut. Oh berarti 70, lolos. Lolos bro, tenang aja, kamu perform. Atau barangkali perbandingan capaian fungsinya. Kalau sangat tinggi, kamu naik kelas gak? Oh dari 16 ke 20 kamu naik, lolos. Yang tinggi 5,6, lolos. Oh yang sedang sudah geser ke tinggi, bagus. Maka saya apresiasi teman-teman kepala dinasnya. Anda the best. Kalimat sederhana itu ternyata membuat mereka oke. Kalau di WA Group biasanya hanya saya kasih jempol merah putih. Makasih Pak Gub, makasih. Berarti saya oke Pak ya? Oke, jalan terus. Tapi kamu mesti inovasi. Lanjut. Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan, lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun, tapi yang menilai orang lain. Kalau yang menilai kita narsis. Narsismenya kemudian boleh ditampilkan, tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Apa itu? Medsos. Maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan centang biru. Semua punya medsos dan centang biru. Ini kebetulan salah satu dinas saya, OPD saya lagi kita tugasin jadi wali kota di Salatiga. Ya, ini dari salah satu kepala dinasnya. Maka saya pesankan, silakan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ. Terbuka, transparan, kemudian komplain handlingnya cepat. Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan hari ini capaianmu berapa, tahun berikutnya berapa, kemudian diperbandingkan, kamu sedang dinilai oleh Kemdagri. Cerita suksesnya kelihatan, tapi ada cerita tidak suksesnya. Maka saya sampaikan next, dari angka-angka kemudian ditampilkan, kata Kemdagri, oke, hampir semua kinerja fungsi pemerintahan tidak mengalami perubahan, semua pada top level sesuai dengan target. Berarti kamu beres. Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan, mulailah gambarnya kelihatan yang di sebelah kanan. Mulai kita cerita penanaman modal, oh iya Pak, begitu COVID kemarin kurang, oke. Maka targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan, karena sekarang sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Apa artinya nggak boleh ada alasan lagi. Investasi kemudian mesti didorong tidak hanya mempermudah izin, tapi menjemput pasar. Tidak lagi pada pasar dalam negeri, tapi masuk luar negeri. Maka kepala dinas saya, Bapak Ibu, saya kasih nomor telepon para duta besar, dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan para duta besar. Sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan. Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Tiongkok. Kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak membuat satu kreasi investasi kerjasama dengan sana?
Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka. Maka achievement motivation-nya diukur dari indikasi ini. Lanjut. Maka kemudian angka-angka ini, garis-garis ini menunjukkan, gak usah dibaca jelimet-jelimet Bapak Ibu, tenang saja. Sambil mohon maaf, silakan barungkonya dicoba dulu Pak. Agak manis sih itu, tapi gak apa-apa. Nanti setelah dari Makassar, gak usah makan gula lagi. Tapi hari ini boleh. Barungko itu makanan yang paling saya suka. Jadi kalau kesini saya cari barungko dulu Pak. Maaf Pak, hampir 5 tahun lebih saya dikasih gelar Daeng Manabah. Jadi hari ini saya jadi orang Makassar. Bapak Ibu, ini ceritanya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi wave-nya dari pusat. Tapi kita ngikuti terus. Peran para wali kota, para bupati menurut saya luar biasa. Nah, kalau ada gubernur ngomong, itu kerja saya, bohong. Gubernur itu wilayahnya di tengah. Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge. Di bawah ada kawan-kawan bupati wali kota, di atas ada presiden. Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan, maka gubernur yang harus menyelesaikan. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana, karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan 1 pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, 1, saya penanggung jawabnya. 2, ini saya bereskan. 3, yang ditahan saya minta keluar. 4, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi, udah Pak Gub, silahkan diteruskan, izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya. 100%. Bapak Ibu, sebenarnya cerita-cerita dalam konteks pemulihan ekonomi ini mesti dilakukan. Saya konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari Lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, udah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman dan kemudian kita maju bareng-bareng. Lanjut, ekonomi, kesejahteraan dan kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda. Tadi saya lihat
dari teman-teman wali kota itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak Ibu silakan. Silakan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus. Untuk seni yang hebat. Saya kemarin ketemu dengan Putri Aryani. Saya kagum betul sama anak ini. Talentanya luar biasa. Ada berapa Putri Aryani di Indonesia yang bisa menggemarkan America's Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer di sana? Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja Bapak Ibu sudah menggoncangkan dunia dari sisi seni, belum dari sisi olahraga. Nanti yang science lah silakan. Tapi PR-PR ini Bapak Ibu mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak gagal kita. Gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, keahlian, atau pada ijazah. Bapak Ibu, pada titik ini suka tidak suka, mau tidak mau mesti direform betul. Harus direform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, gak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skilled labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kualitas SDM kita. Lanjut. Serapan tenaga kerja tadi dan kelayakan upah ini berimbang. Berimbang mengikuti pekerjaan, tapi ukurannya satu, berapa kinerja yang bisa kita lakukan dan berapa keterampilan yang dibuat. Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya, Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak tempat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh? Jadilah Batang. Kawasan industri Batang, kita kompetisi dengan Vietnam, 9 bulan kita kerjakan bisa dengan cepat, tapi Pak Presiden izin ini akan ada problem SDM. Maka kita buatkan vocational school di sana dan kita siapkan mereka nanti untuk masuk ke kawasan ini. Bapak Ibu, sebenarnya simpel tapi kita butuh contoh. Kalau nggak ada contohnya, seeing is believing. Nggak ada contohnya dia nggak mau melakukan. Lanjut. Kapasitas Pemdanya lanjut aja, ini soal pajak, penarikan dan berikutnya. Nah, berikutnya ketika kemudian kemampuan tidak sama, maka mau tidak mau pemerintah mesti melakukan intervensi, itulah subsidi. Dan hari ini problem besar kita ketika kita punya problem El Nino, lalu nanti problem pangan, sayang saya sampaikan pada DPR RI, ini ada anggota DPR RI juga di sini, tapi komisinya sayang tidak di komisi 4, saya sampaikan Pak, pupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua. Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga, tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa tercover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik, padahal iya. Politik pertanian maksudnya, ada Pak Sarul juga di sana. Dan kita bicara bagaimana soal pupuk kita selesaikan. Pak Presiden bilang, itu loh Pak Gubernur, maka PIM-nya di Aceh kita hidupkan lagi. Bapak Ibu, ini problem serius yang hari ini muncul. Subsidi antara lain. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pertanian, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka saya sampaikan, kalau kemudian kita mau membuat prioritas belanja untuk subsidi, yuk kita dorong yuk. Yang pertanian kita berikan fasilitasnya, tapi ya sapotran kita jaga, tapi ya achievement-nya kita dorong. Saya bayangkan, oh IPB, Institut Pertanian, Pak saya mau sawah kita itu kalau ditanami padi minimum harus 7 ton. Bagaimana caranya? Ilmunya di kalian, saprotannya dari kami, modernisasinya dari kami, off-takernya Bulog, dan seterusnya. Masa kita kalah sama Thailand? Tugasin aja, ada BRIN, ada kampus, ada perusahaan, tugasi. Dan ini pekerjaan pertanian semusim. 3 bulan sudah cukup. Maka kalau 2 kali saja dalam 1 tahun sebenarnya sudah ada hasilnya. Bapak Ibu, ini menggandengkan. Lanjut. Terus, nah ini. Yang sifatnya lokal sudah. Tapi Bapak Ibu, di luaran ngeri sekali. Saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja. Biar Bapak Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah.
Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. Green energy, blue energy ya belum berjalan, mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya peluang. Maka saya katakan hilirisasi dari industri termasuk yang di Batang itu adalah teknologi baterai. Nikelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai, masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini. Pak, kita akan kalah di WTO, kita lawan. Mantap. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur, makin ditunda harga tanah makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global pada saat terjadi COVID goyang semuanya. Semua goyang. Saya punya petani porang, sekarang nggak bisa ekspor. Terus kemudian sarang burung walet hari ini terhenti. Ya masih ada tapi belum bisa semua. Furniture kita baru mulai menggeliat, Bapak Ibu. Maka market baru mesti kita ciptakan. Itulah yang saya bilang tidak lagi masuk pada pasar tradisional tapi menciptakan tempat-tempat yang baru. Lanjut. Ini disrupsi rantai global. Dan ketidakpastiannya masih kelihatan. Maka kalau kita lihat dari indeks mulai dulu tahun 90-an ada perang Teluk, kemudian resesi di Amerika Serikat setelah 9 September, terus kemudian ada perang Irak dan kemudian pandemi SARS waktu itu, SARS dulu ya. Lalu ada krisis financial global, terus kemudian ada polemik fiskal di Amerika dan krisis utang pada saat itu di Eropa. Ini grafiknya nggak karu-karuan. Nah puncak yang tertinggi kemarin negosiasi perdamaian perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita sebenarnya pernah mendapatkan keuntungan. Ketika Amerika tidak mau membeli produk Tiongkok dan Tiongkok tidak mau membeli produk Indonesia, Tiongkok beli produk Indonesia dan Amerika beli produk Indonesia. Momentum yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka itulah peran para diplomat kita, para duta besar kita untuk kita tugaskan dalam fungsi ekonomi. Dan kontestasi geoekonomi inilah yang hari ini Bapak Ibu kita ditugaskan. Kepala daerah harus mikir itu enggak? Ya iyalah. Maka kita dalam satu rantai pemerintahan level pusat, provinsi, kabupaten, kota ini memang harus ada satu yang kita mendapatkan well informed dengan data yang presisi. Ya, dan Indonesia harus melakukan terobosan, enggak bisa enggak. Maka saya senang kemarin yang sifatnya pasar-pasar baru diciptakan. Saya kira Pak Presiden kemarin cukup intens dengan Uni Emirat Arab umpama. Investasi juga gede-gede banget gitu kan. Di Tiongkok masih jalan, Amerika masih masuk. Dan kebetulan beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan para tamu-tamu asing itu dan mereka menyampaikan luar biasa. Terakhir Korea. Ibu-ibu penggemar drakor angkat tangan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu penggemar K-pop angkat tangan. Penggemar Blackpink ada? Penggemar BTS? Ada para ARMY di sini? Blackpinknya udah ada nih. Black and Pink. Pak tahu ARMY enggak Pak? Tahu Pak? Enggak ya? Cucunya tahu Pak pasti. Sampai kemudian kami punya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Chungcheong Bungdo kemarin dari Chungcheong Bungdo datang dan mereka lagi menyampaikan kami sedang membuat sekolah musik K-pop dan membuka seluruh dunia. Luar biasa. Dan setelah itu keponakan saya, ya, cucu-cucu kakak saya, semua sekarang pinter makan dan bisa menikmati rasanya kimchi yang sangat asem itu. Hanya karena lagu K-pop, hanya karena dia nonton drakor. Bahkan sekarang gadis-gadis remaja atau remaja putri skincare-nya maunya dari Korea Selatan. Bapak-bapak juga pakai skincare? Pakai ya Pak? Oh pakai, Bapak glowing kok. Next. Udah 30 menit ya? Oke saya mau berhenti. Dan risiko global ini menjadi kerawanan Indonesia dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ya, ini terjadi di beberapa negara, ada di Amerika Serikat dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini
Perancis Bapak Ibu lagi bergolak, dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk karena ada perang Ukraina, semua membantu di sana, ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu, kita punya pasar dalam negeri. Dua, kita bisa memproduksi, meskipun belum banyak dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah, ada ancaman perang cyber 2023, kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelang transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik, ini menarik. Di selatan ada AUKUS, Amerika, UK, dan Australia. Di utara ada Quad. Kalau tidak salah ada Jepang di sana, ada Amerika, ada India. Di timur ada bilateral, kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di Timur Leste ada Tiongkok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Geopolitik dunia. Dan kemudian di AUKUS, di selatan, ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu, ini dunia yang kemudian kalau terpantik, kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Kita mesti siap pada soal itu. Berikutnya, maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan, Bapak Ibu ramalan yang menarik lihat, yang 2022 paling bawah, itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang, 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik aja kan? Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda sekali. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya. Padahal tantangannya demokratisasi, transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi
Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi dan kita harusnya berpikir itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh turun, Pak? Pak Ganjar. Udah boleh turun, Pak? Belum. Tugasnya belum selesai, Pak. Ya, ini baru kali ini wali kota Argonya sudah di-set sampai jam 12, Pak. Oh, ya. Ya, lumayan Jadi sadis ini, Bapak ya. Ibu, kami yakin pasti akan banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang terbatas, kami sudah mengatur izin Pak Gubernur. Silakan. Kami memberikan kesempatan kepada komisariat wilayah. Oke. Ya, untuk setiap sesi ada 2. Jadi kami sudah sepakati, kami mengundang komisariat 3 dan 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Komisariat 3, Wali Kota Pekalongan, ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ganjar, Pak Bima, Pak Dhani. Tadi sudah disampaikan paparan. Ini sebenarnya nggak pas ini. Ngapain wali kota Jawa Tengah tanyaan sama gubernur Jawa Tengah ya? Oh, ini gubernurnya ya? Wah, Kayaknya ini wali kota saya soalnya. ya. Tapi oke. Silakan Pak Mohon Wali. izin. Ya, mungkin secara konteksnya beda ini mungkin Pak Ganjar ya, Pak Gub ya, atau Pak Gub atau Pak Ganjar ya, saya jadi kikuk ini manggilnya. Ya, konteksnya mungkin tadi sudah dipaparkan tentang ekonomi, tentang infrastruktur, pertumbuhan dan sebagainya. Ini mungkin lebih kepada konteks yang lebih umum, lebih global, yaitu konteks tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang terjadi terutama di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir yang dekat pantai. Kalau Makassar sih tidak ya, tetapi Pekalongan ini juga terdampak, nggih Pak Gub. Nah, ini nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ke depan, insya Allah. Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim, masalah global warming, sampah dan lain-lain. Izin satu lagi Pak. Boleh. Ya. Boleh. Kami persilakan Komwil 5. Sambil menunggu pertanyaan, ini bisa Wali di Zoom Kota nggak ya? Pontianak. Bisa di Zoom nggak ya paparan saya? Tadi sudah disepakati Komwil Khusus 5. yang ekonomi hijau dan Ya. ekonomi biru bisa Mohon maaf, ditampilkan. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Pak Ibnu Sina. Banjarmasin atau Ganjarmasin, Pak? Ganjarmasin. Kadang-kadang ada yang salah antara Pranowo dengan Prabowo. Hanya beda huruf. Ya izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, kami dari Pulau Kalimantan itu Komwil 5, ya, ada 9 wali, ada Wali Songo di Pulau Kalimantan. Tadi menyepakati terkait dengan pertanyaan ini Pak Gubernur. Pulau Kalimantan ini kan penduduknya hampir 20 juta. Enggak ada apa-apanya lah dengan Jawa Tengah gitu ya. Karena hampir separuh Jawa Tengah mungkin. Ya, Ada lah Pak, masa nggak ada apa-apanya. Di sana hebat-hebat semua Pak. Baik, tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, bagaimana mengelola Pulau Kalimantan untuk kedepannya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tidak menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selama ini kan 80-20. Nah kami minta ya 50-50 lah, jangan pembagiannya 20-80, itu aja mungkin. Nitip itu aja Pak Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup, Pak Dhani. Udah, Kang. Saya mau dari Wali Kota Pekalongan dulu, kenapa saya minta di Zoom. Ini tadi saya jelaskan terakhir dari ekonomi hijau. Ini ada kaitannya dengan global climate change. Kalau boleh sedikit saya bacakan, sebenarnya posisi Indonesia pada Green Future Index kita, itu urutannya ke-70 dari 76 negara. Lumayan ya, maksudnya tidak terakhir. 70 dari 76 negara, ini maksudnya. Ini saya ceritakan.
Dan ini nilainya kira-kira 3,68 dan Indonesia ini terpaut cukup jauh dari rata GFI dari global yang sebesar 4,82. Dan ini Indonesia Bapak Ibu, ini nilainya di bawah rata dunia, maka PR-nya besar. Apa yang dialami oleh teman-teman di sekitar Pantura Jawa, mulai dari paling barat sampai dengan paling timur, adanya land subsidence. Saya terima kasih pada para wali kota yang mau berani untuk mengambil keputusan hebat. Hentikan pengambilan air tanah. Kita mesti bisa melakukan penegakan hukum dengan sekali lagi berani. Kejadian di Semarang saya harus bertengkar dengan sangat keras baik oleh pemerintah pusat maupun yang ada di bawah. Untuk apa? Jangan izinkan. Saya berkali-kali, jangan izinkan. Maka seringkali tata ruang musuhnya adalah tata uang. Alasan investasi atau disuap. Maaf ini saya bicara terbuka. Maka pada saat itu ketika kita tidak menata wilayah ruang dengan sangat baik, maka land subsidence akan terjadi. Global climate change yang kemudian muncul, kalau kita tidak berkontribusi tidak bisa. Posisi Indonesia yang terakhir kemarin menjadi presidensi ASEAN, mestinya dalam konteks kawasan kita bisa menyuarakan carbon trade. Carbon trading ini sebenarnya yang kita bisa jadikan sehingga Barat akan menghormati kita dan kemudian tidak hanya menunjuk bahwa kita selalu salah. Tidak. Bapak Ibu, dengan angka-angka ini maka ya dari semua dimensi yang ada, maka dua nilai paling rendah dari urutan yang ada, maka kebijakan iklim yang sebesar 2,67 dan transisi energi 3,1 yang masih rendah ini, hari inilah yang kita dorong. Maka kenapa tadi saya contohkan WADAS. Itu tidak hanya untuk pengairan dan pengendalian banjir, tapi sebenarnya untuk energi. Ini contoh aja. Daripada kita batu bara kita banyak ya, dan banyak orang kaya karena batu bara. Tapi kalau itu tidak kita geser segera, maka kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Emisi gas buangnya pasti akan bahaya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ya. Maka kemudian peningkatan tersebut yang relatif sangat lambat, mesti dengan kebijakan. Agar kemudian global climate change-nya ini betul-betul ada dua. Satu negosiasi internasional, dua kebijakan dalam negeri. Maka beberapa pengalaman area mengalami land subsidence, saya sampaikan, mari kita sosialisasi, mari kita berembuk dengan masyarakat, kita ajak dialog yang cukup intens dan tidak sebentar, karena butuh waktu yang lama, untuk kemudian bisa menjelaskan. Pengalaman saya menangani WADAS itu ternyata hanya butuh menjelaskan, karena literasi kita sangat rendah pada banyak hal. Ternyata dengan intensitas seperti itu saya kirim orang untuk live in di situ, berhasil. Maka dengan global climate change pun sama. Bapak Ibu, ditata ruangnya ya, saya lagi menegosiasi nih. Untuk kemudian memindahkan orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di situ. Pilihannya dua, kamu pindah atau kamu beradaptasi dengan kondisi baru, kamu sekarang menjadi manusia terapung. Ada dua pilihan. Ini kaitannya dengan global climate change. Saya sudah ketemu Pak Makrut, Perdana Menteri Belanda, datang ke Semarang, saya suruh melihat. Dan sekarang dengan Delft University lagi kita kembangkan termasuk yang ada di Pekalongan. Maka rasa-rasanya mulai dari ekonomi biru dan hijau, yang biru boleh naikin nggak? Operator? Halo? Oke. Dinaikin nggak yang biru? Nah, yang ekonomi biru. Maka kalau kemudian yang biru ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di kanan bawah itu indeks-indeksnya kelihatan. Ya, indeks-indeksnya kelihatan. Pengelolaan ruang laut kita yang hari ini sangat tidak optimal Bapak Ibu, rasanya ini kebijakan mesti kita arahkan. Katanya nenek moyang kita pelaut, tapi laut kita tidak dikelola dengan baik dan di wilayah 5 wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar, kenapa penangkap ikan, kenapa pengolahan ikan tidak kita optimalkan, baru tangkap saja. Belum budidaya, belum aquaculture. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi dan kemudian kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan otonomi daerah kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua, jangan sama semua. Karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih.
Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh, itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ya, ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Saya pernah bertanya, kita kaya nggak? Kaya. Iya.